Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan membahas proses spontan dan tidak spontan. Ada yang tahu nggak proses spontan dan tidak spontan itu apa? Kalau mau tahu, yuk disimak videonya. Pada video kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi proses spontan dan tidak spontan. Yang kedua, contoh proses spontan dan tidak spontan. Yang ketiga, entropi. Dan yang keempat, energi bebas Gibbs. Pembahasan yang pertama yaitu definisi proses spontan. Proses spontan adalah proses yang dapat berlangsung dengan sendirinya tanpa memerlukan energi dari luar setelah proses tersebut dimulai. Proses ini terjadi secara alami karena didukung oleh kecenderungan alam menuju keadaan yang lebih stabil. Ciri-ciri proses spontan yaitu yang pertama, terjadi tanpa bantuan energi eksternal secara terus-menerus. Yang kedua, mengarah pada peningkatan ketidakteraturan sistem atau lingkungannya. Dan yang ketiga, bersifat searah dalam kondisi tertentu. Jadi, jika suatu proses bisa terjadi sendiri dan membuat alam lebih acak, maka proses tersebut bersifat spontan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu definisi proses tidak spontan. Proses tidak spontan adalah proses yang tidak dapat berlangsung dengan sendirinya dan memerlukan energi dari luar agar dapat terjadi. Ciri-ciri proses tidak spontan yang pertama, memerlukan suplai energi, misalnya listrik atau panas. Yang kedua, tidak terjadi secara alami. Dan yang ketiga, berlawanan arah dengan proses spontan. Jadi, proses tidak spontan hanya dapat terjadi jika diberi energi dari luar. Kesimpulannya, proses spontan, peristiwanya bisa terjadi sendiri, tidak memerlukan energi dari luar, entropi sistem meningkat yang artinya susunan partikel menjadi lebih acak, energi bebas Gibbs bernilai negatif, atau energi bebas Gibbs lebih kecil daripada 0 sehingga proses diizinkan oleh alam. Sedangkan proses tidak spontan, peristiwanya tidak terjadi sendiri, membutuhkan energi dari luar seperti listrik atau tenaga. Entropi sistem menurun sehingga sistem menjadi lebih teratur. Energi bebas Gibbs bernilai positif atau energi bebas Gibbs lebih besar daripada 0, menandakan proses tidak akan terjadi tanpa bantuan energi. Pembahasan yang kedua yaitu contoh proses spontan. Seperti contoh pertama, es cair pada suhu ruang. Es batu diletakkan di ruangan, lama-kelamaan berubah menjadi air. Itu bisa terjadi karena suhu ruangannya lebih tinggi daripada suhu es dan panas dari udara mengalir ke es. Contoh yang kedua, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya, air sungai mengalir ke laut. Mengapa itu bisa terjadi? Dia bisa terjadi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan air selalu bergerak menuju energi potensial yang lebih rendah. Contoh yang ketiga, diffusi parfum di ruangan. Maksudnya, ketika parfum disemprotkan di satu titik ruangan, molekul-molekul parfum yang awalnya terkonsentrasi di satu tempat akan bergerak menyebar ke seluruh ruangan, hingga baunya dapat tercium di berbagai sudut ruangan. Mengapa ini bisa disebut proses spontan? Karena terjadi secara alami, tidak memerlukan alat atau energi tambahan, dan entropi sistem meningkat karena molekul menjadi lebih tersebar dan tidak teratur. Contoh yang keempat yaitu reaksi pembakaran bahan bakar. Reaksi pembakaran tersebut terjadi ketika suatu bahan bakar seperti bensin, kayu, gas LPG, atau lilin bereaksi dengan oksigen O2 di udara dan menghasilkan panas sehingga api dapat menyala. Ketika pembakaran ini disebut proses spontan karena setelah api dinyalakan, reaksi berlangsung sendiri dan menghasilkan energi panas. Energi bebas Gibbs bernilai negatif dan entropi semesta meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh proses tidak spontan. Seperti pada contoh pertama, air membeku pada suhu di atas 0 derajat Celcius. Air berubah menjadi es pada suhu lebih dari 0 derajat Celcius. Kenapa ini tidak termasuk alami? Secara alami, air tidak membeku pada suhu di atas 0 derajat Celcius. Agar membeku, panas harus dikeluarkan dari air karena perlu energi dari luar untuk membuang panas. Proses ini tidak spontan. Contoh yang kedua,
Air mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi tanpa pompa. Proses ini tidak mungkin terjadi secara alami. Kenapa ini termasuk proses tidak spontan? Karena proses tersebut melawan gaya gravitasi, membutuhkan energi dari luar. Jika dipaksakan tanpa energi, sistem menjadi tidak stabil. Contoh yang ketiga, elektrolisis air menjadi hidrogen dan oksigen. Elektrolisis air menjadi hidrogen dan oksigen maksudnya adalah proses penguraian air H2O menjadi gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2 dengan bantuan arus listrik. Proses ini tidak terjadi secara alami sehingga termasuk proses tidak spontan. Contoh yang keempat, pendingin ruangan oleh AC. AC membuat ruangan menjadi lebih dingin. Mengapa ini tidak terjadi alami? Itu karena panas secara alami mengalir dari panas ke dingin dan AC memaksa panas keluar dari ruangan. Bahasan yang ketiga yaitu entropi. Entropi atau biasa dilambangkan dengan S adalah ukuran tingkat ketidakteraturan atau keacakan dalam suatu sistem. Menurut hukum dua termodinamika, dalam setiap proses spontan, entropi semesta selalu meningkat. Maka, perubahan entropi semesta sama dengan perubahan entropi sistem ditambah perubahan entropi lingkungan dan nilainya lebih besar dari nol. Contoh perubahan entropi yang pertama ada dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, maka entropinya meningkat. Yang kedua, zat terlarut menyebar dalam pelarut juga termasuk entropi meningkat. Bahasan selanjutnya yaitu contoh entropi pada kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu entropi bertambah atau spontan. Yang pertama ada es mencair di atas meja. Pada posisi ini, partikelnya semakin bebas, maka entropinya meningkat. Yang kedua, parfum menyebar di ruangan. Yang awalnya satu titik, akhirnya menjadi ke seluruh ruangan. Yang ketiga, gula larut dalam air. Pada posisi ini, gula menyebar lalu menjadi lebih acak. Dan yang keempat, gas keluar dari balon. Gas menyebar ke udara lalu tidak akan kembali sendiri ke balon. Contoh yang kedua, entropi berkurang atau tidak spontan. Yang pertama, ada air menjadi es di kulkas. Pada posisi ini dibutuhkan listrik agar entropi sistem menurun. Yang kedua, kamar berantakan dirapikan. Posisi ini butuh tenaga dan tidak akan terjadi sendiri. Dan yang ketiga, air naik ke tandon. Posisi ini membutuhkan pompa dan tidak spontan. Pembahasan yang keempat yaitu energi bebas Gibbs atau biasa dilambangkan dengan G adalah besaran termodinamika yang digunakan untuk menentukan spontanitas suatu reaksi atau proses pada suhu dan tekanan konstan. Rumus energi bebas Gibbs delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S dengan keterangan delta G sama dengan perubahan energi bebas Gibbs, delta H sama dengan perubahan enthalpy, T sama dengan suhu mutlak, dan delta S sama dengan perubahan entropi. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria spontanitas berdasarkan delta G. Delta G atau perubahan energi bebas Gibbs adalah ukuran kecenderungan suatu proses untuk terjadi secara alami pada suhu dan tekanan tetap. Delta G kurang dari 0 bisa dikatakan proses spontan. Proses ini bisa terjadi dengan sendirinya, tidak perlu energi dari luar secara terus-menerus. Delta G sama dengan 0 bisa dikatakan sistem setimbang. Pada sistem ini menuju keadaan lebih stabil. Proses tidak bisa terjadi sendiri, harus diberi energi dari luar. Proses maju dan balik sama cepat. Delta G lebih besar daripada 0 bisa dikatakan proses tidak spontan. Proses maju dan balik sama cepat dan tidak ada perubahan bersih. Materi selanjutnya, hubungan energi bebas Gibbs dan kehidupan sehari-hari. Energi bebas Gibbs dilakukan untuk menentukan apakah suatu proses atau reaksi bisa terjadi secara alami atau harus diberi energi dari luar. Yang pertama ada reaksi metabolisme dalam tubuh. Tubuh memecah makanan seperti karbohidrat, lemak, protein untuk mendapatkan energi. Yang kedua ada reaksi kimia dalam baterai, seperti aki menyalakan motor atau mobil dan baterai menghasilkan listrik. Yang ketiga ada proses industri kimia.
Contohnya seperti fotosintesis, pembentukan protein, dan kontraksi otot.